Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, insyaallah materi kita di sore hari yang berbahagia ini, sebagaimana para asatid yang lainnya, membahas tentang kitab Akhta'una fi Ramadan, kesalahan-kesalahan kita dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang telah antum ikuti ya dalam beberapa pertemuan bersama dengan para asatid. Nah, sekarang kita sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, bersama saya akan membahas tentang al-akhta' al-khassah bi salatil witri wa du'ail qunuti fiha. Kesalahan-kesalahan khusus yang berkaitan dengan salat witir dan doa qunut di dalam witir. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, di sini kita kumpulkan ada 24 kesalahan. 12 kesalahan berkaitan dengan salat witir dan 12 kesalahan berkaitan dengan doa qunut. Ya, berkaitan dengan kunut. Disampaikan dalam waktu 1 jam kira-kira nututnya. Melawayu berarti ya, ngajine melawayu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, membahas tentang kesalahan itu juga bagian dari perkara penting di dalam kita mempelajari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita belajar kesalahan, apa yang salah, agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Atau agar kita mengetahui kalau diri kita ternyata melakukan kesalahan. Nanti silakan diperhatikan tatkala kita membahas hal ini, akan mengoreksi apa yang biasa kita lakukan. Bahkan apa yang saya dapati misalkan pada salah satu sholat witir di masjid ini, ya, ada beberapa kesalahan yang terjadi. Saya beberapa kali kan ikut di sini ya. Nah, itu yang akan mengoreksi beberapa kesalahan-kesalahan yang barangkali ada di antara kita tidak menyadarinya kalau telah melakukan kesalahan, terutama berkaitan dengan imam, ya. Tapi kita awali jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, karena waktu yang sangat mepet sementara pembahasannya sangat banyak. Ini ada 78 halaman, coba dalam 1 jam nutut. Karena sudah selesai saya terjemahkan semua dari awal sampai akhir. Pembahasan ini tadi sudah saya sebutkan, saya kirimkan filenya. Dapat sudah semua? Kan ya? Ayo sambil disimak. Kita akan membedahnya secara ringkas insyaallah taala
pembahasan kita ini. Kita awali jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, kesalahan-kesalahan khusus berkaitan dengan salat witir. Yang pertama, keyakinan bahwa salat witir adalah wajib. Ini salah. Salat witir itu tidak wajib. Salat witir itu sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah. Ya, yang berpendapat wajib bersendirian yakni Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi yang rajih adalah pendapat jumhur, di mana jumhur mengatakan witir adalah sunnah muakkadah. Di antara dalilnya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, yakni hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang salat. Maka Nabi bersabda, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu sehari semalam. Lalu dia bertanya, hal alayya ghairuhunna, apakah ada kewajiban ya bagi saya selainnya? Ya, apakah ada kewajiban bagi dia selain daripada salat 5 waktu? Qala la, ndak, illa anta tawwa, kecuali kalau kamu mau menambah dengan amal sukarela, amal sunnah. Maka berkata laki-laki itu, wallahi la azidu ala hadha, demi Allah aku enggak akan nambah lebih dari ini, wala anqusu minhu, aku pun demikian tidak akan menguranginya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aflaha in sadaq, dia sukses, dia beruntung jika dia jujur. Ya, jika dia jujur maka dia beruntung. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, jadi ini menjelaskan bahwasanya yang wajib hanya sholat 5 waktu. Adapun selain sholat 5 waktu maka hukumnya tidak wajib, ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan hukumnya adalah wajib. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, itu yang pertama, yaitu bahwasanya sholat witir ya tidak wajib. Ya. Kemudian kesalahan yang kedua, meninggalkan sholat witir dengan sengaja. Ini pun demikian, salah. Orang tidak sholat witir dengan sengaja, sekalipun hukumnya sunnah, nama sunnahnya sunnah muakkadah. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Di antara sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah sholat witir dan sholat qabliyah subuh. Itu tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, man tarakal witra amdan, siapa yang meninggalkan salat witir dengan sengaja, fa huwa rajulun su'un, maka dia adalah lelaki buruk, lelaki jelek. Wala yambaghi an tuqbala lahu syahadatun, dan selayaknya enggak diterima untuknya persaksian pun. Enggak diterima persaksiannya. Enggak boleh jadi saksi orang yang meninggalkan salat witir. Ya, mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Jadi pesannya adalah jangan kita tinggalkan sholat witir, begitu maksudnya. Ya, sholat witir itu penting. Jangan dianggap tidak penting. Salah, keliru, melakukan satu kesalahan kalau seseorang itu dia tidak melakukan witir. Taib. Nanti di sela-sela kita jelaskan tentang witir itu, ya. Kemudian kesalahan yang ketiga, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, tentang masalah kesalahan dalam mengqadha salat witir. Di antara manusia ada orang yang jika dia kehilangan salat witir di malam hari, lalu waktu subuh telah datang padanya, lalu dia berdiri salat witir 1 rakaat. Ini salah. Yang benar adalah dia mensolatinya 2 rakaat. Kalau dia mengqadha salat witir, maka bukan ganjil tapi genap. Bukan ganjil. Tak kira dia mengqadhanya dengan 1 rakaat, mengqadhanya dengan 3 rakaat misalkan, ya, di waktu setelah habisnya sholat malam, ya, masuk waktu subuh atau nanti waktu duha misalkan begitu, dia qadha, maka qadha witir bukan witir lagi tapi syafa', genap. Ya, kalau biasanya 3 maka jadi 4, ya, biasanya 5 maka jadi 6 dan seterusnya. Mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ini berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama minal lail, jika beliau tidur di waktu malam,
au maridha atau sakit sehingga tidak bangun malam, ya, shalla minan nahar, maka beliau salat di siang hari thintai asyrata rakaah, 12 rakaat. Kan kebiasaan beliau 11 rakaat di luar atau di dalam bulan Ramadan, ya. Maka tatkala beliau tidak mensolatinya di malam hari, maka mensolatinya di siang hari dengan genap, yang biasanya 11 jadi 12. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian ya, kesalahan yang keempat, ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, yaitu mengakhirkan, menunda qadha salat witir. Jadi qadha salat witir diakhirkan, ditunda. Di antara mereka, kata mu'alif di sini, ada orang yang jika kehilangan salat witir di malam hari, maka jika di pagi hari dia tidak segera mengqadha salat witir tersebut sebelum zuhur, bahkan dia mensolatinya setelah zuhur, maka ini adalah keliru, salah, dikarenakan disunahkan baginya untuk bersegera mengqadha salat witir sebelum zuhur. Agar apa? Ditulis untuknya pahala salatnya di malam hari. Jadi kalau kita di malam hari ketiduran, tidak sholat malam misalkan, tidak witir, lalu kita mensolatinya ya antara subuh sampai zuhur, begitu ya, waktu duha. Ya, kita mengqadhanya di waktu duha. Siapa yang mengqadhanya di waktu duha, maka pahalanya sama dengan saat dia melakukannya di malam hari. Ditulis dia qiyamul lail. Ya, sekalipun dia melakukannya, mengqadhanya di waktu duha. Pokoknya sebelum zuhur. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi, juga An-Nasa'i, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu." Siapa yang ketiduran dari hizib, yakni amal rutin, apakah berupa bacaan Qur'annya, salatnya, zikirnya, atau sesuatu darinya di malam hari, ya faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri, lalu dia membaca hizibnya tadi itu, sholatnya, zikirnya, bacaan Qur'annya, dia baca antara sholat subuh hingga sholat duhur, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka ditulis untuk dia seakan-akan dia membacanya di malam hari. Ya, jadi tidak berkurang pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, seakan-akan dia melakukannya di malam hari, seakan-akan dia mensolatinya di malam hari, seakan-akan dia membaca di malam hari. Kapan kita mengqadhanya? Antara subuh sampai zuhur, yakni di waktu duha. Ya, mas sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Maka yang zahir, yang nampak, hal itu merupakan anjuran untuk segera dan mengandung makna bahwa keutamaan amal ada yang ditunaikan pada waktunya bersama dengan pelipat gandaan pahala disyaratkan dengan khususnya waktu. Jadi kalau seseorang itu ingin dapat pahalanya seperti pahala sholat malam, ya kan, apa namanya, sholat sunnah yang paling afdal adalah sholat malam, kan begitu ya. Nah, tatkala dia ingin sholat siang pahalanya kayak sholat malam, maka qadhanya antara subuh sampai zuhur, ya, antara subuh sampai zuhur, ini di waktu duha. Ya, tapi kalau dia mengqadhanya di selain itu, maka dia nggak dapat keutamaan apa, pahala sholat malam. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Taib. Yang berikutnya, kesalahan yang kelima, yaitu qadha sholat witir bagi yang meninggalkannya dengan sengaja. Sengaja nggak sholat witir, lalu esoknya dia qadha. Nah, ini juga salah. Ya, sengaja ndak sholat witir, sengaja ndak sholat malam, lalu besok dia napa? Qadha. Ya, sengaja ndak sholat malam kemudian dia qadha. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, qadha sholat witir bagi yang meninggalkannya dengan sengaja, maka ini apa namanya, ndak ada ya. Kalau dia sengaja tinggalkan witir, sengaja, maka tidak ada qadha. Nah, gitu ya. Jadi sebagian kelompok dari kalangan ahli ilmu berpendapat bahwa tidak boleh mengqadha salat witir kalau mereka meninggalkannya dengan sengaja. Ya,
berdalil dengan hadis berikut, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, man shalla minal laili falyaj'al akhira salatihi witran. Siapa yang sholat di malam hari, maka hendaknya dia jadikan akhir sholatnya itu witir, ganjil. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalika, Nabi memerintahnya. Ya, fa idza kana al-fajru, jika sudah datang fajar, faqad dzaba kullu sholatil laili wal witri, maka telah hilang seluruh kesempatan untuk sholat malam dan sholat witir, selesai sudah. Ya, waktu pelaksanaan sholat malam dan sholat witir selesai. Kalau masuk fajar, orang itu sengaja tidak sholat, bukan ketiduran, ya sudah, dia tidak berhak untuk apa, mengkodoknya, kecuali dia tidak sengaja, ya, karena benar-benar ketiduran begitu ya. Sudah pasang beker misalkan begitu, waduh kak kerungu balas, ya, kerungu apa? Adzan subuh misalkan macam itu ya. Nah ini kodok, boleh dia mengkodok. Tapi kalau dia sengaja, ya, kerungu beker pateni, ya, urip maneh pateni maneh, urip maneh pateni maneh sampai subuh, ini jenenge sengaja, ya, maka bagi dia tidak ada kodok begitu ya. Mereka juga berdalil dengan hadis yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man adraka subha wa lam yutir fala witralah. Siapa yang mendapati subuh dan dia belum witir, maka tidak ada witir baginya. Ya, tidak ada witir baginya. Dan ini dibawa kepada makna kesengajaan, atau memang dia niat untuk tidak melaksanakannya secara ada, ya, sengaja apa, tidak sholat, sengaja tidak sholat witir, maka tidak ada kodok bagi dia. Ngegoyang, memang sengaja gak sholat witir, maruh dikodok waktu duha, bendir misalnya, tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Tatkala dia sengaja meninggalkannya kemudian mengkodoknya, ini tidak benar gitu ya. Ya, mereka juga berdalil dengan pendapat Muhammad bin Nasr. Kami tidak menemukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khabar manapun bahwa beliau telah mengkodok salat witir, dan tidak ada juga khabar bahwa beliau merintah untuk mengkodoknya ya. Akan tapi tentang kodok salat witir ada, tapi kalau karena ketiduran atau karena lupa atau karena sakit, ada dalilnya. Ya, saat ini sudah kita baca hadis dari Bunda Aisyah, kana idza nama minal lail min waj'in aw ghairi, adalah jika beliau ketiduran dari waktu malam karena sakit atau selainnya, falam yakum minal lail, lalu beliau tidak berdiri salat malam, ya, shalla minan nahar sintai asyrata rakaah, maka beliau salat 12 rakaat di siang hari. Karena kebiasaannya 11, maka kemudian digenapkan menjadi 12 di siang hari. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dan ini ya adalah pendapat dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan juga imam 4 ya. Jadi diqodok di siang hari bagi siapa? Yang ketiduran, yang tidak sengaja meninggalkan sholat witir, tidak sengaja karena ketiduran atau karena lupa atau karena sakit, maka dia mengerjakannya di siang hari ya. Juga dalam hadis yang lain, dalam riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man nama anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakarahu. Siapa yang ketiduran atau dia witir atau dia lupa, maka hendaknya dia mensolatinya jika subuh, aw dzakarahu, atau dia ingat. Ya, durung witir langsung berdiri salat witir. Ya, tapi kalau waktunya di waktu subuh, maka jadinya 2 rakaat genap, bukan ganjil, ya. Jadinya genap, bukan ganjil, karena sudah tidak di malam hari, tapi di siang hari. Tapi pahalanya sama seperti dia mengerjakannya di malam hari. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ini juga dikuatkan oleh sabda Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiya falyusalli idza dzakaraha la kafarata la ila dzalik. Siapa yang ketiduran atau kelupaan dari satu salat, hendaknya dia mensolatinya saat ingat, tidak ada kafarah baginya kecuali yang demikian.
Jadi begitu bangun, ya sudah kok masuk waktu subuh misalkan, gitu ya, maka dia boleh mensolatinya, atau afdolnya dia tunda nanti disolati sholat duhur. Sholat apa duha. Pokoknya sebelum duhur, diqadha sebelum duhur. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jelas ya? Paham? Baik, kita lanjut. Kesalahan yang keenam. Kesalahan yang keenam, keyakinan bahwa tidak ada sholat witir kecuali di akhir malam. Nah ini, sehingga musim Ramadan begini, tarawih begini misalkan, ya ada yang meninggalkan imam dari sholat witirnya dengan alasan nanti nanti nambah gitu ya, nanti witirnya di akhir malam. Ini pun kekeliruan. Ya, keyakinan bahwa tidak ada sholat witir kecuali di akhir malam. Ini salah. Ya, karena kita boleh witir, tidur lalu sholat, nah, ada masalah gitu ya. Jadi jangan meninggalkan imam ya untuk sholat nanti di malam hari ya. Jadi yang benar adalah bahwa kita boleh sholat witir di waktu yang mana saja dari waktu-waktu malam, dari sejak setelah sholat isya hingga terbit fajar ya. Bahkan kita boleh sholat witir di waktu maghrib bagi yang sudah sholat isya. Nah, di waktu maghrib bagi yang sudah sholat isya. Jamak berarti dia musafir di jamak. Ya, maghrib 3, lalu isya 2, lalu witir 3. Sekalipun masih di waktu maghrib. Ya, kenapa? Karena dia sudah sholat isya. Maka tadi sudah sholat isya, maka dia boleh sholat witir. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla qad amaddakum bi salatin, telah sediakan untuk kalian satu salat, wa ya khairun lakum min khumurin na'am, ia lebih baik bagi kalian daripada onta merah, wa hiyal witru, dan ia adalah salat witir, faja'alaha lakum fima bainal isya ila tulu'il fajri, maka Allah jadikan salat witir itu antara salat isya hingga terbit fajar ya. Jadi misalkan kita termasuk golongan orang yang kalau malam susah banget untuk bangun, ya sudahlah, habis qobliyah ba'diyah isya langsung witir. Nah gitu wis. Habis ba'diyah isya langsung witir, boleh, enggak masalah. Atau pulang ya sampai di rumah sebelum tidur witir, tidak ada masalah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya pokoknya waktunya adalah setelah sholat isya sampai terbit fajar, dan pahalanya kata Nabi SAW ya itu lebih baik daripada onta merah, lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu kendaraan bangsa Arab zaman dulu yang paling mewah begitu ya, kendaraan yang paling mewah milik mereka di masa itu begitu. Jadi kalau sekarang napa sing paling mewah? Kendaraan yang paling larang wis sapa sampeyan sebut, maka sholat witir lebih baik daripada itu. Nah, keutamaannya, pahalanya lebih baik daripada itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala dia berkata, min kulli laili, kata autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap malam Nabi SAW telah witir, min awalil laili wa awsatihi, dari awal malam, pertengahannya dan akhirnya, fantaha witru ila sahar, dan witirnya Nabi itu berakhir di waktu sahur. Witirnya berakhir di waktu sahur. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi setiap malam sudah witir. Ya. Nabi pernah witir di awal malam, Nabi pernah witir di tengah malam, Nabi pernah witir di akhir malam. Itu menunjukkan bahwasanya kita bebas milih witir di awal, witir di tengah, atau witir di akhir, bebas. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, jadi ini pesen ya, kalau imam witir ikut witir gitu ya. Jangan pulang kemudian dengan alasan nanti nambah lalu dijadikan witir di akhir. Nanti kehilangan keutamaan man shallal ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya sholat sepanjang malam. Nanti kehilangan keutamaan itu gara-gara pengen menjadikan witir di akhir malam, gitu ya. Ini
kurang apa jenis, kurang cerdas namanya. Ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Namun memang yang paling utama itu diakhirkan salatnya. Itu kalau kita salat sendiri misalkan begitu ya. Ya kalau Ramadan ya sudah bersama dengan imam sampai selesai ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Juga telah valid sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir. Mana saja di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, tidak bisa bangun di akhir malam, sepertiga malam terakhir tidak bisa bangun, falyutir thumma liyarqud. Maka silakan witir kemudian tidur. Wa man wathiqa bi qiyamin minal lail, siapa yang mampu yakin bisa bangun di waktu malam, falyutir min akhirih. Maka silakan witir di akhirnya. Fa inna qira'ata akhiril laili maghduratun wa dzalika afdal. Karena salat, bacaan Quran di dalam salat di akhir malam itu dihadiri oleh para malaikat dan juga lebih utama. Itu afdal begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam sebuah riwayat yang lainnya, man khafa minkum alla yastayqidha min akhiril lail. Siapa yang khawatir di antara kalian tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir min awwalihi. Maka hendaknya dia witir di awal malam, wal yarqud, lalu hendaknya dia tidur. Wa man tami'a minkum an yastayqidha min akhiril laili falyutir min akhirih. Tapi siapa yang yakin bisa witir di akhir malam, ya sudah, tidurlah kemudian nanti witir di akhirnya. Fa inna salata akhiril laili maghduratun fadzalika afdal, sama. Karena salat di akhir malam itu dihadiri oleh para malaikat, fadzalika afdal, dan itu lebih utama. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi ini menepis anggapan napa? Menepis anggapan apa? Witir kudu di akhir. Juga menepis anggapan kalau sudah witir tidak boleh salat lagi. Boleh, habis witir kita salat lagi. Ya, habis witir bersama dengan imam lalu sampai pulang, lalu salat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam sampai subuh, boleh. Tidak ada masalah, boleh, gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi boleh. Ya, jadi bukan berarti kalau sudah witir tidak boleh sholat. Nanti akan kita bacakan dalilnya. Ya. Dari Abu Qatadah, Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar, mata tutir, kapan kamu witir? Qala utir qabla an anam, saya witir sebelum tidur. Ini amalnya Abu Bakar. Wa qala li Umar, lalu beliau berkata kepada Umar, mata tutir, kapan kamu witir? Qala anamu thumma utir, aku tidur kemudian aku witir. Faqala li Abi Bakar, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, akhadta bil jazmi, engkau ambil dengan jazm, dengan kepastian, kekuatan dan kekokohan. Ya, artinya witir dulu, nanti tidur, nanti bangun lagi. Ya, salat lagi. Sudah pasti dapat witirnya. Gitu ya. Wa qala li Umar, sementara Nabi bersabda kepada Umar, akhadta bil quwwah, engkau ambil dengan kekuatan. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi itu perbedaan amal antara Abu Bakar dengan Umar. Kalau Abu Bakar witir dulu lalu tidur, kalau Umar tidur dulu baru witir. Ya, dua-duanya nggak ada masalah. Ini kita sesuaikan dengan keadaan diri kita. Ada di antara kita sih nggak iso belas di akhir malam, ya sudah, jangan tidur kecuali witir. Kalau kita bisa, maka jadikan witir itu di akhir. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jelas ya? Jelas? Baik, kita lanjutkan kesalahan yang ke-7. Mengulangi salat witir dalam satu malam. Mengulangi salat witir dalam satu malam. Kata Malik di sini, di antara manusia ada yang salat witir lebih dari sekali dalam satu malam. Dia salat bersama imam dan witir bersamanya, kemudian dia salat sendirian setelah itu, lalu witir lagi setelah salat. Nah, ini tidak benar. Kalau sudah sekali witir, maka tidak ada 2 witir dalam satu malam. La witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Jadi siapa yang telah witir lalu tampak bagi dia untuk sholat setelah itu, maka dia sholat, nambah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak ada masalah. Lalu tidak mengulangi witir, gitu ya. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama, ya. Demikian dikatakan oleh Al-Khattabi, demikian juga Al-Iraqi, ya.
Jadi dikatakan oleh Al-Iraqi kepada pendapat yang demikianlah mayoritas para ulama berpendapat. Lalu mereka berkata, sesungguhnya barang siapa telah sholat witir lalu dia ingin sholat setelah itu, maka dia tidak membatalkan witirnya. Kemudian dia sholat genap-genap hingga subuh. Habis witir bersama dengan imam, misalkan Ramadan ini, lalu kita sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai subuh, sampai saat napa kiu nih sikile, ya, boleh, tidak ada masalah. Bukan berarti kalau kita sudah sholat taraweh bersama dengan imam di masjid lalu kita nggak sholat lagi, boleh sholat, silakan nambah, tidak ada masalah, gitu ya. Lalu ada yang berdalil sekali nambah, pokoknya kudu mek 11 Nabi ku sampai subuh, sampaian 11 Nabi itu hampir ya, bahasa saya kemarin itu hampir sahur, lek sampean kan hampir setengah 9. Beda jauh kan gitu ya. Ono mana sing hampir jam 8. Ono hampir 8 kurang seperempat. Kan gitu ya. Lalu gak nambah lagi gitu ya dengan dalil cuman 11. Mbok ya 11 Nabi minimal 5 jam. Itu minimal sampai separuh malam. Itu cocok nambah gak apa-apa lek ngono iku ya. Ya. Yang ngatasane hampir jam 8 ae mari marono gak gelem salat. Mana ya. Nah ini. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi ya, apa namanya yang disepakati Nabi SAW bersabda ij'alu akhir salatikum bilaili witran. Jadikan akhir salat kalian di malam hari itu witir. Ini kalau amalnya amal fardi. Tapi kalau amalnya amal jama'i, maka lebih diutamakan adalah umumnya kaum muslimin, bukan khususnya kaum muslimin. Gitu ya. Umumnya kaum muslimin mari traweh turu sampai sahur nopo nambah. Umumnya nambah makan, nambah tidur. Umumnya kan gitu ya. Mereka nggak witir lagi, mereka nggak sholat lagi begitu ya. Jadi yang lebih diprioritaskan itu umumnya kaum muslimin, bukan khususnya kaum muslimin. Ya, kalau khusus itu kan pribadi-pribadi, tapi kalau umumnya demikian. Ya, maka ya witir bersama dengan kaum muslimin ya, di taraweh yang habis sholat isya itu, ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya. Kemudian yang paling utama bagi orang yang sholat taraweh bersama imam, sholat witir bersamanya. Tadi sudah kita jelaskan, jangan imam witir lalu ditinggal. Ya, ada sebuah hadis dari Abu Dzar, dia berkata, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami puasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yusalli bina hatta baqiya sab'un minasyar. Nabi tidak sholat tarawih ngimami sampai bulan Ramadan sisa 7 hari. Berarti malam berapa itu? Hah? Malam 23, lek 30, lek 29. Malam lekur. Pokoknya hari itu sisa 7. Faqama bina hatta dzaba thuluthul lail. Lalu beliau ngimami sampai hilang sepertiga malam yang pertama. Ya. Sampai hilang sepertiga yang pertama. Tsumma lam yakum bina fis sadisah. Pada hari yang ke-6, sisa yang ke-6, beliau sholat. Beliau tidak ngimami sholat. Lalu pada sisa 5 sholat sampai separuh malam. Ini 11 rakaat sampai separuh malam. Ngono, gitu ya. Ngono ah. Lalu maka kami berkata ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadi. Andaikan saja Anda napa jenenge menambah untuk kami sisa ini, kan masih separuh malam, masih sisa separuhnya lagi, mbok nambah gitu. Kata para sahabat, ini sahabat gitu ya. Lewat dewe cukup. Ya. Sahabat nambah, jaluk nambah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya salat sepanjang malam. Ya udah, ikut bersama dengan imam sampai selesai, ditulis salat sepanjang malam. Sekalipun nanti tidur dapat keutamaan sholat sepanjang
malam. Tapi kalau witirnya ditinggal berarti nggak sholat bersama imam, baru dia nambah si kalah sing turu sampean. Iya, sing turu itu beramal dengan ilmu, sampean beramal dengan capek. Kan gitu ya. Ya ini beramal dengan ilmu. Sementara yang meninggalkan imam ya amal capek, bukan amal ilmu. Kan gitu ya. Jadi sing turu malah oleh ganjaran apa? Sholat sepanjang malam. Sing tangi tapi tadi nggak ikut witir bersama dengan imam, ya oleh sholat ikut imam, tapi nggak dapat keutamaan sholat sepanjang malam. Jadi gabungkan kebaikan tersebut, gitu ya. Sholat bersama dengan imam sampai selesai, sak witir-witire, dapat keutamaan sholat sepanjang malam. Nanti nambah lagi, gitu. Tanpa witir, ya. Karena tidak ada dua witir dalam satu malam. La witroni fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, genap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai subuh, ya. Telah diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwa dia pernah berkata, "Amma ana fa inni anamu ala firasyi, fa in istaiqadtu shallaitu syaf'an hatta sabah." Adapun aku setelah witir tadi ya, maka aku tidur di pembaringanku. Jika aku bangun maka aku sholat genap sampai subuh. Sholat genap sampai subuh. Enggak dilihat apanya, angkanya berapa. Pokoknya sholat genap sampai subuh. Ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ukurannya apa? Ukuran sholatnya itu ukuran bacaan. Ukurannya apa? Bacaan. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Bacaan Al-Qur'annya. Ya, sholat ya maca Quran sampai kesel baru ruku, ya, baru sujud, lalu berdiri lagi, sholat maca Quran sampai kesel baru ruku, baru sujud, nah begitu, ya. Sama sekali rahimakumullahu taala, ya. Kemudian juga jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ada juga satu solusinya kesepakatan dengan imam, misalkan ya tatkala nanti ada yang pengen nambah, pengen witir di akhir malam, caranya gampang begini. Imam sholatnya witirnya 2 rakaat salam lalu 1 rakaat, 3 rakaat 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Lalu yang nanti pengen nambah dan pengen witir di akhir malam, begitu imam salam 1 rakaat, maka dia berdiri lagi nambah 1 rakaat. Ya, jadi tidak witir, tapi dia genap. Jadi imam salam pada 1 rakaat yang terakhir itu, maka makmum yang nanti pengen witir di akhir, dia tidak ikut salam, tapi dia berdiri nambah 1 rakaat. Nah, maka dia bisa menggabungkan kebaikan. Yo, sholat sampai selesai bersama dengan imam, ya dia akhirkan sholat di akhir malam. Tapi kalau imamnya sholatnya 2-1, tapi kalau imamnya sholatnya 3, maka kan jadinya 4, ya enggak, ya. Kalau imamnya 2-1, ini jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Taib. Yang itu ada riwayat dari Utsman, itu dilakukan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Taib. Yang berikutnya yang ke-8, kesalahan yang ke-8, witir 3 rakaat dengan 2 kali tasyahud. Ini salah. Koyok maghrib itu bukan witir, itu maghrib. Ya. Jadi witir 3 rakaat tapi pakai tasyahud awal. Ini salah. Ya. Ini kemarin saya lihat video. Iki ya apa nih ya? Apa jenenge ada orang ceramah menyampaikan semacam itu. Boleh 21 boleh, 31 boleh, ada tasyahud awalnya juga boleh. Nah, ini yang salah. Ya, kalau langsung 3 rakaat salam enggak ada masalah. 21 boleh, nanti kita akan baca dalilnya. Kemudian kalau 3 langsung tapi ada tasyahud awal, menyelisih sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholli arba'an. Ya, Rasulullah SAW sholat 4
rakaat. 4 rakaat itu 2 salam, 2 salam. Bukan langsung 4 rakaat sekali salam. Karena sholatul laili wan nahari masna wasna. Salat malam, salat siang itu dua, ya. Fala tasal an husnihinna wa tulihin. Nah, ini yang kita perhatikan, jangan tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Aja ndelok angka tok, 11 ngono tok. Ya, tapi salatnya Nabi, 11-nya Nabi itu bagus dan juga panjang. Nah, ini yang diperhatikan. Tsumma yusalli arba'an, lalu beliau salat 4 lagi, 2 salam, 2 salam. Fala tasalan husninna wa tulin, jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli thalathan, lalu beliau salat 3 rakaat. Jadi Nabi witir 3 rakaat. Ya, masalah rahmanu rahmakumullahu taala, ya. Jadi maka dia boleh melakukannya dengan sekali salam atau dengan 2 kali salam. Ya, 2 rakaat salam lalu satu salam. Ya, semuanya itu witir. Jadi witir dengan cara 3 langsung sekali salam, atau witir dengan cara 2 salam lalu 1 salam. Itu semuanya witir, gitu ya. Ya, masalah rahmanu rahmakumullahu taala. Al-Hakim Al-Baihaqi telah mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tutiru bi thalathin tushabbihu bil maghrib. Kalian jangan witir 3 rakaat seperti maghrib. Walakin autiru bi khamsin, tapi witirlah dengan 5, au bi sab'in 7, au bi tis'in 9, au bi 11 rakaat, atau langsung 11, au aksar min dzalik, atau lebih daripada itu. Wis gak napa jenenge gak lunggu-lunggu pokoknya, ya boleh langsung witir semuanya, gitu ya. Kata Nabi, au aktar min dzalik, atau lebih daripada itu. Ya, jadi tidak ada batasan berapa? 11 rakaat. 11 rakaat itu pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bagus dan panjangnya, bukan angka, tapi panjangnya. Ingat ya, bukan angka, tapi panjangnya. Jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala, ya, bukan angkanya, tapi panjangnya. Harus kita perhatikan. Ya, maka dalam hadis tadi itu ada larangan apa? Larangan sholat witir kayak maghrib dengan ada tasyahud awal. Ya, witir 3 rakaat itu dengan apa? Dengan 2 cara, 3 rakaat langsung atau 2-1. Ya. Jadi bentuk yang pertama, sholat 2 rakaat lalu salam, kemudian sholat rakaat yang ketiga sendirian. Dalilnya adalah hadis yang telah dikutip oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yusallimu baina rak'ataini wal witri. Nabi itu salam di antara 2 rakaat dan witir. Hatta ya'muru bi ba'di hajati, hingga beliau merintah dengan sebagian hajatnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Ya. Lalu saya tambahkan di situ di footnote. Ya, di footnote saya tambahkan lafadz Ahmad adalah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu bainal witri wasyafi'i. Nabi itu memisah antara witir dengan genap. Bitaslimatin, dengan salam, wa yusmi'unaha dan beliau memperdengarkan salam itu kepada kami. Ya, jadi memisah antara genap dengan witir. 3 rakaat, 2 salam, kemudian 1 salam. Ya, sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala. Kemudian juga dan pada riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar, karena Rasulullah SAW yufassilu syaf'a wal witra bitaslimin yusmi'unahu. Nah, ini redaksi yang lainnya. Rasulullah SAW memisahkan antara genap dengan witir dengan salam yang beliau perdengarkan salamnya itu kepada kami. Lalu Ibnu Hibban menyebutkan sebuah hadis dan memberi judul pada bab padanya seraya berkata, kata Ibnu Hibban, dzikrul khabari ad-dali ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yufassilu bit taslimi bainar rak'ataini wa tsalitsah. Penyebutan khabar berita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa memisah dengan salam antara 2 rakaat dengan rakaat yang ketiga. Dipisah oleh Nabi SAW antara 2 rakaat dengan rakaat yang ketiga. Jadi witirnya 2-1. Ini jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala. Ini
pernyataan daripada Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan hadis tersebut ya. Jadi enggak ada masalah. 2-1 boleh, 3 langsung boleh, enggak ada masalah. Wis bebas sak karepe imam. Gitu ya. Tapi imam yang imami sesuaikan dengan kebiasaan masjidnya. Tanya dulu, tatkala dia jadi imam misalkan, niki biasanya napa? Telu napa loro siji? Jare jamaah sak karepe, wis monggo. Gitu ya. Monggo kersa, monggo. Jare jamaah 3 Ustaz, langsung ya telu, ojo ngowah-ngowahi adat. Kata jamaahnya 21 Ustaz, ya 21. Jangan menyelisih kebiasaan. Itu adab harus dijaga ya. Tapi secara umum, secara ilmu, secara ilmiah dua-duanya boleh. 3 langsung sekali salam boleh, 21 juga boleh, enggak ada masalah. Ya. Jangan tanya lo yang 2 itu niatnya apa? Semuanya witir, ngono lho ya. Cik ruwet deh masalah niatnya ditakokno ya. Kadang-kadang begitu ono sing ruwet kayak ruwet ndablek gitu ya. 2 itu apa niatnya Ustaz gitu ya. Ya. Iku witir kabeh, witir 3 rakaat, carane 2-1. Semuanya witir gitu loh. Gampang. Masalahnya itu gak usah di ruwet-ruwet ya. Taib. Kemudian bentuk yang kedua langsung 3. Ini dalilnya hadis riwayat Ahmad, Nasai, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan yang lainnya, yaitu Nabi dari Ibunda Aisyah, beliau memberikan persaksian karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi talatin. Beliau biasa witir dengan 3 rakaat, la yaqudu illa fi akhirihinna, tidak duduk kecuali di akhir. Berarti langsung 3 rakaat salam. Jadi ada boleh langsung 3 rakaat salam boleh, 2-1 juga boleh. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Taib. Yang berikutnya, paham di sini jelas? Ya, jadi ojo mempermasalahkan imam ya. 2-1 sakarepe telu monggo gitu ya. Apakah wajib imam ngasih tahu? Gak wajib belas. Nanti 3 rakaat langsung, gak usah, gak wajib. 2-1 juga gak wajib. Imam iku pokok melok, salam ya salam ngono ae. Paham ya? Niatnya ikut niatnya imam. Ya. Baik. Yang ke-9, kesalahan yang ke-9, melebihi bacaan yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW dalam sholat witir. Sholat witir itu lakukan sak sunnah-sunnai, sak bacaannya. Paham di sini ya? Kalau witir 3 rakaat itu sudah ada paketannya. Apa bacaannya? Sabbihis, Al-Kafirun, sama Al-Ikhlas. Iku wis paketane. Kalau membaca selain itu maka menyelisih sunnah jadinya. Itu paketan. Kalau witirnya adalah 3 rakaat, maka ini paketannya Sabbihis, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Gitu ya, ini paketannya. Begitu jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Kecuali witirnya sampean langsung 5 langsung 7 sak karepe wis. Maca opo ae, maca sak juz misalnya gitu ya. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau witirnya 3, maka Nabi kalau witirnya 3 baca Sabbihis, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, gitu ya. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi. Kan gitu. Wa khairul huda hudan Nabi, sebaik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi witir 3 rakaat dengan bacaan itu yang terbaik. Paham? Itu yang terbaik. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Ana Rasulullah dari Ibnu Hibban dari Bunda Aisyah dia berkata, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'ataini allataini yutiru ba'dahuma bisabbihi isma rabbikal a'la. Nabi biasa membaca pada 2 rakaat ya, ar-rak'ataini allataini yutiru ba'dahuma, 2 rakaat yang beliau witir setelah keduanya dengan baca apa? Sabbihi isma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Wa yaqra'u fil witri, lalu beliau membaca dalam witirnya qul huwallahu ahad. Tapi kalau ada tambahan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, dhaif. Tapi tidak boleh diingkari. Kalau ada imam baca ini tidak boleh diingkari. Gitu ya. Sekalipun sanadnya dhaif, tapi tidak boleh diingkari, enggak ada masalah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang sahih sampai pada Al-Ikhlas saja. Ada tambahan Al-Falaq sama An-Nas dhaif, tapi tidak boleh diingkari. Tidak ada pengingkaran dalam masalah ini. Sakarepe.
Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi yang benar kalau witirnya 3 maka membatasi diri sesuai dengan sunnah yang datang dengannya. Ya, kalau witirnya seperti itu maka mencukupkan diri dengan yang sunnah. Itu sebaik-baik petunjuk. Terus diwaca balik-balik hadisnya. Ya. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Tapi ya masih saja sering beberapa kali kita dapati imam tatkala witir tidak membaca Al-A'la, tidak membaca Al-Kafirun, tidak membaca Al-Ikhlas. Ya, tapi membaca surat yang lain, mungkin tambah panjang dan lain sebagainya seterusnya, maka pada dasarnya menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun tidak merubah napa jenenge keabsahan daripada sholatnya. Tapi kalau dikatakan mana lebih afdol apa yang beliau contohkan. Ya, lebih afdol apa yang beliau contohkan. Ya, maka bagi siapa saja di antara kita yang imami tatkala witir dengan 3 rakaat sudahlah baca Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Di samping itu juga menyenangkan jamaah. Oh, wis katene mari. Gitu ya. Begitu witir. Mesti diwaca kon cek tengah surat kan gitu ya. Kapan marine iki ngono. Betul? Kan setuju ambek aku, amen. Ayo. Kita lanjutkan sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Juga hadis Ibnu Abbas, dia berkata, "Kana Rasulullah yaqra'u fil witri bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi kulli rakaah." Ya, ini yang sahih ya. Sama sekalian rahmani rahmakumullah, hadis riwayat Nasai, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan yang lainnya ya. Jelas ya? Kesalahan yang ke-10, kesalahan sebagian orang yaitu membatalkan witir dengan 1 rakaat sunnah, dan yang demikian jika dia ingin untuk sholat lagi witir. Bukan nama jenenge imam salam dia nambah, enggak. Imam salam ikut salam lalu dia sholat lagi 1 rakaat ben genep. Ya, jadi imam salam dia ikut salam, lalu dia berdiri lagi nambah 1 rakaat ben genep. Itu enggak genep namanya. Itu sampean witir 2 kali. La witrani fi laila, enggak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau pengen nanti menggenapkannya, ya jangan ikut salam. Ya, jangan ikut salam. Kita berdiri nambah 1 rakaat. Ya, paham ya? Jangan ikut salam gitu, gampang. Solusinya seperti itu. Ya, solusinya gampang seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir salat malam kalian di malam hari dengan witir, tapi tadi itu la witrani fil lail. Ada 2 witir dalam satu malam, ya. Di mana di sini kata mu'allif, di mana mereka salat bersama imam, salat witir. Lalu jika salah seorang dari mereka ingin salat lagi setelah itu, maka dia datangkan 1 rakaat witir yang dengannya dia mengenapkan witirnya bersama imam. Kemudian setelah itu dia salat malam segendaknya, kemudian setelah itu dia tutup salatnya dengan salat witir. Ini bukan 2 kali lagi, 3 kali witir dia. 1 witir bersama dengan imam, 2 witir sendirian genepi witir bersama imam, 3 witir lagi di akhir malam. Loro gak oleh pemene telu. Ya, jadinya 3 kali witir. Ya ini salah kedaden jenenge wis. Ya awalnya salah, akhirnya juga salah. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi witir bersama imam tidak perlu dibatalkan. Sudah, ikuti nanti sholat sunnah tanpa witir lagi ya, tanpa witir lagi. Dan sholat jenenge 1 rakaat sendirian itu ndak ono dalile. 1 rakaat sendirian, kemudian setelah witir ini enggak ono gitu ya, enggak ada dalilnya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya, tidak ada dalilnya sama sekali ya. Taib. Jadi yang benar jika dia telah witir lalu tampak bagi untuk sholat lagi setelah itu, maka sholat tidak ada masalah, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi juga pernah sholat setelah witir, yaitu hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah mengeluarkan hadis dari Ummu Salamah.
radhiyallahu taala anha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalis. Nabi itu biasa sholat 2 rakaat sambil duduk setelah sholat witir. Habis sholat witir lalu beliau sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Jadi nggak ada masalah, gitu ya. Jadi tidak ada masalah kita sholat lagi setelah witir. Ini menepis anggapan banyak di antara sebagian kaum muslimin tidak mau sholat lagi setelah witir. Itu yang mengakibatkan mereka tinggalkan imam saat witir dengan alasan nanti nambah lagi. Ini salah, tidak benar jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Jadi para ulama mengatakan innaman autara, sesungguhnya orang yang telah witir wa arada salata ba'da dzalik, lalu dia ingin salat setelah itu, la yunqidu witrahu yusalli syaf'an hatta yusbih, maka dia tidak batalkan witirnya lalu dia salat genap sampai subuh. Salat genap sampai subuh. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah. Jelas sampai di sini? Paham ya? Baik, kesalahan yang ke-11. Meninggalkan tasbih dan doa yang telah diriwayatkan setelah witir. Nah ini sering nggak kerungu, kita nggak dengar di masjid-masjid, ya justru ada di masjid sebelah. Masjid kita meninggalkan sunnah ini, dibaca dengan keras, ya, yaitu tasbih setelah witir. Ya, jadi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, disunahkan setelah salam dari sholat witir untuk bertasbih dengan bacaan yang diangkat, bukan bareng-bareng tapi masing-masing membaca dengan diangkat suaranya. Ya, dari Ubay bin Ka'ab dia berkata karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW itu biasa membaca bisabbihisma rabbikal a'la dalam witir ya, wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa idza sallama, jika beliau salam maka beliau membaca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, dibaca masing-masing kita membaca. Ini sunnah, jangan ditinggalkan ya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, begitu dibaca. Ini sanadnya hadis riwayat Imam Ahmad, Abdul Razak, An-Nasai dengan sanad sahih ya. Pada riwayat Abad bin Abza menambah di akhirnya warafa'a sautahu fil akhirah, dan mengangkat suaranya di akhir. Yamuddu biha sautahu wa yarfa'uhu, pada riwayat Nasai memanjangkan suaranya dan mengangkatnya. Subhanal malikil quddus, baca diangkat suaranya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, dipanjangkan akhirnya. Ini sunnah. Kita masjid-masjid kita banyak nih tidak melakukannya. Nanti diamalkan ya. Yang sudah ngaji nanti amalkan. Ini amanah. Lalu ini hadis riwayat An-Nasai ya, dan sanad yang sahih. Boleh juga menambahkan Rabbul malaikati warruh, boleh ya menambahkannya. Ini tambahan pada riwayat Ad-Daraqutni dengan sanad sahih, riwayat Imam Ad-Daraqutni. Jadi subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, Rabbul malaikati warruh, dengan dipanjangkan akhirnya, diangkat suaranya. Bisa dipahami? Gitu ya. Jangan dibuat sepi mari salam. Karena sing maca sak imam-imame ya gak maca pisan ya. Ini kekeliruan ya. Kemudian ada lagi tambahan lagi apa? Dari Ali radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah SAW di akhir witir beliau membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik, dibaca. Ono biasa ya? Hah? Hah? Mboten to. Nah, hafalno nanti ya. Kalau enggak hafal nanti direpek. Begitu mah diwaca ngene kan sudah filenya tak kirimkan. Ya amalkan. Hidupkan sunnah ini di masjid-masjid kita. Gitu ya.
Jangan apa jenenge kita sendiri yang mengaku menyatakan ahlu sunnah begitu, tapi ternyata kita tidak mengamalkan apa sunnah seperti ini ya. Baik. Jadi ini tatkala witir tadi apa kita baca? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbul malaikati warruh. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Nah, begitu ya. Kita baca. Paham? Paham ya? Nah, itu kita hidupkan ya. Hidupkan di masjid-masjid kita. Taib. Yang ke-12, keyakinan kesalahan yang ke-12, keyakinan bahwa tidak boleh sholat setelah witir. Tadi sudah berkali-kali ya. Ini salah. Boleh sholat setelah sholat witir. Berapa rakaat sakarepe? Gitu ya, terserah. Ya, di zaman Nabi sallallahu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala 2 riwayat. Ya, setelah tarawih mereka, tapi jangan bandingkan tarawih mereka dengan tarawih kita kan gitu ya. 11 rakaat. Ada 23 rakaat riwayat. Ya, sekalipun 23 rakaat kemudian ada yang masih memberikan komentar. Tapi sholatnya sampai sahur. Tarawih sampai sahur gitu ya. Cuma mendeng sulas sekali lagi mendeng sulas me angka itu gitu ya. Ya, ini sampai hampir sahur. Gitu ya. Kalau yang di Madinah ada riwayat 37, ada riwayat 41, riwayat 47, riwayat 49 rakaat sampai sahur. Gitu ya. Kenapa kok ditambah rakaatnya jumlahnya banyak? Untuk mengurangi berdiri. Untuk mengurangi berdiri. Jenengan misalkan sholat tarawih sak juz misalkan begitu ya. Mana lebih ringan? 11 atau 23? Mana lebih ringan? Ya, 1 juz 11 atau 23? 23 lebih ringan daripada 11. Kan gitu ya. Ngadeke maksudnya. Kan gitu ya. Lek 11 ya misalkan atau 13 misalkan kita akan berdiri membaca 2 halaman. 1 rakaat 2 halaman. Gitu ya. Tapi kalau 23 1 rakaat hanya 1 halaman, lumayan. Kan gitu ya. Jadi targetnya sama, bilangan rakaatnya beda, tapi nanti sama begitu nggih. Jadi jangan mempermasalahkan masalah angka, sudah kualitasnya ya opo kan gitu ya. Ya Mas kalau rahmanur rahim itu yang difahami oleh para ulama. Ya itu yang difahami oleh amalnya kaum muslimin ya. Jadi kalau seperti kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, jadi kalau aku ingin rokaatnya ditambah, maka bacaannya dikurangi. Tapi rokaatnya ditambah. Ya. Tapi kalau bacaannya ditambah, rokaatnya dikurangi. Itulah kesimpulan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, Mas kalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Jadi boleh, tidak ada masalah. Dalilnya sa'altu Aisyah. Kata Abu Salamah, aku pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana yusolli 13 rakaat. Beliau salat 13 rakaat. Yusolli 8 rakaat. Beliau salat 8 rakaat. Tsumma yutir, lalu witir 3. Tsumma yusolli rakaatain, setelah 13 lalu beliau salat 2 rakaat. Wa huwa jalis, sementara beliau duduk. Jadi habis 13 lalu 2. Faida aradan yarka aqama rakafaraka. Jika beliau mau rukuk maka beliau berdiri. Salat 2 rakaat tadi itu sambil duduk. Baca Quran sambil duduk lama. Tatkala pengen rukuk beliau berdiri, melanjutkan bacaan lalu rukuk. Itu beliau lakukan pada rakaat pertama. Lalu rakaat kedua bangkit ke rakaat kedua tidak berdiri tapi duduk. Baca Quran lama, pengen rukuk beliau berdiri. Lalu rukuk sambil berdiri ya. Tsumma yusalli rakataini bainan nida wal iqamah min sholati subuh. Lalu beliau salat antara adzan dan qamah dari salat subuh. Nah, itu yang beliau lakukan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi tidak ada masalah salat lagi setelah witir, tidak ada masalah. Juga hadis Abu Umamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rakataini ba'dal witri wa jalis.
Nabi biasa sholat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk. Yaqra'u fihima, beliau baca idza zulzilatil ardu wa qul ya ayyuhal kafirun. Berarti ringan. 2 rakaat setelah witir ringan. Ada riwayat ringan, ada riwayat berat, ya. Jadi adapun sabda Nabi ij'alu akhir salatikum billaili witron, jadikan akhir salat kalian di malam hari itu witir. Maka sabda beliau ini dibawa kepada makna anjuran, dan lebih dari itu boleh setelah witir untuk sholat lagi genap tanpa ditutup witir lagi. Bisa difahami insya Allah? Faham sama sekalian? Selesai 12 kesalahan dalam masalah sholat witir. Yang berikutnya, ini cepat nih, kurang berapa menit? Masih 14 menit. Oke, tak baca daftar isinya ya. Beres toh? Ya, daftar isinya tak baca sekarang. Sekarang kita bahas 11 kesalahan khusus berkaitan dengan kunut, atau bukan 11 ya, 12 kesalahan khusus berkaitan dengan kunut. Kunut apa yang dimaksud? Kunut witir. Ini maksud adalah kunut witir. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi kunut adalah doa dalam sholat pada kondisi khusus dari posisi berdiri. Nah, kunut witir telah dihafalkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Bacaan kunut witir, Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, la manja wa la manja minka illa ilaik. Atau redaksi lain, la malja wa la manja minka illa ilaik. Ya, ini bacaan kunut witir. Taib, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita baca sekarang, nanti selebihnya silakan dibaca. Ya. Lalu untuk kunut witir di akhirnya disyariatkan juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Yang pertama, kesalahan masalah kunut witir tidak konsisten dengan yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kunut witir itu seandainya mencukupkan diri dengan bacaan Nabi cukup. Ya, hanya Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, itu sudah cukup. Kenapa? Maknanya itu sudah sangat kompleks. Itu masih jauh lebih baik daripada kita baca doa kunut witir panjang ngarang dewe. Maknai detail, masya Allah, wopoai di absen gitu ya. Ya, masih lebih baik doanya Nabi yang mencukupkan diri dengan Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Itu sudah cukup. Ya, jadi tidak ada kita disuruh untuk menghafalkan doa yang kemudian lebih panjang daripada itu, kemudian kita membacanya panjang lebih daripada doa kunutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke asal tadi itu, khairul hadi hadiyun Nabi. Sebaik-baik petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Taib. Jadi tidak konsisten dengan yang ma'thur dari Nabi SAW. Lalu dia membaca doa-doa yang lain. Ya, seperti itu. Ya. Lalu ada yang tambahan Allahumma ya silal munqadiina ausilna ilaik Allahumma hablana amalan salihan yuqarribuna ilaik. Lagi baca falakal hamdu ala ma qadait wa lakas syukru ala ma an'amta bihi alaina wa aulaita, dan seterusnya. Misalkan gitu ya, baca bacaan tambahan-tambahan itu semua bukan sunnah. Yang sunnah hanya Allahumma hadini fiman hadait ila akhiri. Itu yang sunnah. Yang lain tidak sunnah, itu tambah-tambahan saja. Ya apakah boleh? Kalau dikatakan apakah boleh, jawabannya boleh. Tapi kalau dikatakan apa lebih baik, apakah lebih baik? Jawabannya tidak lebih baik. Karena doanya Nabi itu sudah kompleks, jami' syamil. Jami' itu mengumpulkan, syamil sudah mencakup banyak hal. Ya, doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masalah rahmanu rahmakumullahu taala. Ya. Ya.
Bahkan disuruh jangan dirubah-rubah. Ya, ada sebuah riwayat ya dari Al-Bara' bin Azib, Nabi SAW mengajarkan satu doa yang dia akan membacanya saat tidak tidur. Di dalamnya Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Allahumma ya Allah, aku beriman kepadamu dengan kitabmu yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Lalu dirubah sama dia, sama siapa, Bara' bin Azib, keulang-ulang, tapi begitu sampai kata wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, ku ganti Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulika, diganti nabika diganti rasulika, langsung ditegur sama Nabi, la, tidak boleh, wa nabiyyikal ladzi arsalta. Bahkan sampai lafadznya Nabi sama Rasul diganti aja tidak diizinkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Ya, la wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabimu yang telah engkau utus. Sampai merubah saja Nabi diganti Rasul, enggak diizinkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya apa? Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan antara Nabi diganti Rasul saja enggak diizinkan sama Nabi. Perhatikan. Mananya sama enggak kira-kira? Wa nabiyyikal ladzi arsalta wa rasulikal ladzi arsalta. Dan dengan beriman dengan nabimu yang telah engkau utus, atau beriman dengan rasulmu yang telah engkau utus. Maknanya sama, tapi sama Nabi enggak diizinkan, enggak boleh. La wa nabiyyikal ladzi arsalta, tidak, demi nabimu dan beriman dengan nabimu yang telah engkau utus, gitu ya. Maka kesimpulannya bahwa seorang imam jika membaca doa qunut dalam salat witir, hendaknya dia mengikatnya dengan apa yang telah diriwayatkan di dalam sunnah. Jika dia enggan, maka hendaknya dia konsisten dengan doa-doa yang jami', maksur dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan ngarang, jangan dari dirinya sendiri. Ya, dari Quran, dari Sunnah. Yang seandainya misalkan cukup itu saja, sudah itu cukup maknanya. Cuman kadang-kadang ada di antara kita pengennya sing duawa, cek iso nangis. Kon niki ndonga tak pengen nangis ya, apa pengen tungone? Gitu ya. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Pengen nangis, pengen geru-geru, gitu. Ya. Pengen terhanyut, pengen terharu, begitu ya? Seperti itu salah. Sama sekali rahmakumullahu taala. Ya. Jadi yang yang sedikit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih jauh lebih baik daripada yang banyak panjang. Sampai kemarin saya dibilangi tatkala tarawih kemarin di mana? Hatta di Masjidil Haram misalkan begitu ya, witire ngono dilu, tarawih ngono gak sepiro. Begitu kunut, subhanallah, sampai sak jam dongane kunut. Dan itu dikomentar para ulama tidak sunnah sama sekali, sekalipun dilakukan di Masjidil Haram. Karena yang jadi ukuran bukan orang, ukuran itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Baik. Bahkan dalam lafadz hadis, ya, Nabi itu ditanya alimni du'aan, ajari aku doa ad'u bi fi kunutil witri, yang saya baca dalam kunut witir. Ajari saya doa yang saya baca dalam kunut witir. Nabi ngajarinya cuman Allahumma hadini fiman hadait sampai akhir, selesai. Sebenarnya itu sudah cukup. Ya, sama sekali rahmakumullahu taala. Paham ya insyaallah? Ya, itu sudah cukup. Jadi ojo wedi waduh witir ana wae. Sampe nang engko sing imam aku gak iso dawa-dawa. Lah apa kate dawa-dawa barang? Apa no iki ae cukup. Bahkan ini adalah seafdol-afdolnya kunut witir. Ya, seafdol-afdolnya doa kunut. Sampean dawa panjang sampai sak jam tidak akan pernah mengalahkan doanya Rasulullah SAW. Ini hanya cukup seperti itu saja. Paham maksud saya? Ya, sama sekali rahmakumullahu taala. Ya. Yang kedua, kurang berapa menit? Hah? Iya, gak buka tanya jawab ya. Mengkhususkan kunut witir dengan waktu tertentu. Pada kunut witir berlaku sepanjang tahun. Pokoknya kunut witir boleh. Sebagian ada di antara karena Rasulullah yaqnutu fin nisfil akhir min Ramadan, ya. Jadi Anas ya, Rasulullah SAW kunut 10 di separuh akhir daripada bulan
Ramadan. Yani mulai tanggal 15 mulai kunut witir. Tapi sanadnya dhaif, tapi diamalkan oleh kaum muslimin. Jadi tidak ada pengingkaran dalam masalah ini. Paham ya? Diamalkan oleh kaum muslimin. Tidak ada pengingkaran dalam masalah ini, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Di footnote di situ saya berikan tambahan keterangan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja di buku itu. Nanti silakan dilihat sendiri keterangan dari beliau. Yang ketiga, kunut setelah rukuk. Ini pun demikian. Ya, hukumnya sebenarnya kunut witir dilakukan sebelum rukuk. Sebelum rukuk sebenarnya, tapi boleh juga dilakukan setelah rukuk seperti kunut nazilah dan tidak ada pengingkaran. Tidak ada pengilayungkar alaih, tidak diingkari, ya. Cuman kunut witir sebenarnya dilakukan sebelum rukuk. Ya, setelah baca, sebelum rukuk, ya. Tapi tatkala kunut setelah rukuk maka enggak ada masalah, ya, tidak diingkari, ya, tidak diingkari, ya. Jadi adapun kunut setelah rukuk itu dikiaskan dengan kunut nazilah. Dikiaskan dengan kunut nazilah. Kunut nazilah dilakukan setelah rukuk, ya. Inna Rasulullah kana idza arada an yad'a ala ahadin aw yad'a li ahadin kana ba'da rukuk. Nabi itu kalau ingin mendoakan kebaikan untuk satu kaum atau mendoakan keburukan atas satu kaum, beliau kunut setelah rukuk. Ya, kunut setelah rukuk, ya. Jadi ada hadis riwayat Abu Daud An-Nasai dari Ubay bin Ka'ab annan nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu qabla ruku', Nabi kunut sebelum ruku'. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Nasai, Al-Baihaqi dengan sanad sahih. Kunut sebelum ruku'. Jadi kalau imam kunut sebelum ruku' boleh. Kunut setelah ruku' tidak diingkari. Ya. Tapi juga menyesuaikan masjidnya. Kalau masjid biasanya kunut setelah ruku, ojo kunut sebelum ruku, ngarai rame. Kan mang apa iku mari untuk maca ndonga suwe iku mang lapo, kan gitu ya. Ojo golek perkara. Senengane golek perkara ae. Kadang kita perlu meninggalkan sunnah agar tidak terjadi perselisihan, ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim rahmakumullahu taala. Ucapan asyhadu haqqan ya Allah dan dari sebagian makmum, nah, tidak usah komentar. Makmum itu tatkala di imam kunut gak usah komentar, cukup amin yang perlu diamini. Selain amin tidak usah maca liyane, kan gitu ya. Ya Allah, ya Rabb ngene kan. Lucu. Iki lha apa nek mau sebelah. Ya. Amin ya Rabb. Amin ya Rob, nggak pakai amin ya Rob, amin dok. Ya, baik. Lalu juga baca kunut berirama, kayak baca tartil. Karena makomnya makom doa, makomnya makom meminta, bukan makomnya makom untuk membaca Al-Quran. Makomnya meminta. Ya apa orang itu meminta? Ya. Orang meminta itu nggak pakai lagu kan gitu ya. Misalkan orang datang ke seseorang misalkan begitu ya. Butuh napa jenenge? Butuh utangan. Lalu dia butuh utang mbek nyanyi ya kira-kira. Aku butuh utangan. Ya. Gitu ya. Ini makomnya makom meminta, tadarruk, bukan makomnya untuk napa melantunkan nada. Ya kalau membaca Quran ya dengan nada. Tapi kalau nama jenenge berdoa maka tidak. Ya tapi kadang-kadang sudah terbawa oleh irama baca Quran tadi akhirnya terbawa. Kayaknya nyetop itu kayaknya nyetop, asli kayak nyetop. Saya juga begitu kan kadang ngimami gitu ya. Lalu kunutnya katut nada kayak nyetop tanpa biduni iradah, tanpa kemauan. Lalu yang berikutnya adana. Melampaui batas dalam berdoa. Nah, ini melampaui batas dalam berdoa ini apa? Terlalu rinci hitungane. Allahumma inni as'alukal qasral abyadu an yaminil jannah idza dakhaltu, ya Allah aku minta istana putih di surga kalau aku masuk. Gak usah ngono. Ya, gak usah disebut ya Allah aku minta istana, aku minta istri, aku minta buah ini, aku minta ini disebut kabeh. Gak usah, cukup Allahumma inni as'alukal jannah, selesai. Wis langsung ditulis rek menjelang adzan maghrib. Ya wis ya, melampaui batas. Ya wis. Nah, selebihnya silakan nanti dibaca sendiri masing-masing.
Ya, walhasil semoga bermanfaat apa yang kita baca. Dan sudah selesai saya terjemahan buku ini atau kitab ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.